syafaat dari beliau, kemudian melalui silsilah kita ini sholat juga tidak terfokus khusyuknya, walaupun sudah punya metode khusyuk pun masih lari tidak khusyuk 25%, 35%. Apalagi orang yang tidak punya, susah untuk mendapatkan khusyuk. Amalan kita itu amalan yang sangat jelek. Kalau dinilai, maka betul-betul ketika kita punya guru, punya mursyid, tidak memandang kita, memandang gurunya, memandang guru. Kalau kita amalan kita katakan Allah, sesungguhnya amalan kita akan bertolak, tapi jelek, kualitasnya jelek. Tapi kalau kita ikut guru, amalan itu dibawa oleh guru, maka Allah tidak akan memandang amalan itu, melainkan memandang siapa yang membawa, yaitu kekasih. Zaman dulu kekasih Allah adalah seorang nabi. Zaman sekarang kekasih Allah itu ulama-ulama yang warasatul anbiya secara ilmu, amal, adab, ya, yang beliau ini yang bisa memberikan pertolongan. Ulama yang warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu-ilmunya kanjeng Nabi Muhammad SAW, amal-amalnya dan adab-adabnya. Siapa orang-orang ini? Orang-orang dari Allah. Tidak sembarang ulama, tidak semua ulama mewarisi. Tidak semua ulama mewarisi dengan sempurna. Ada yang hanya mewarisi ilmunya saja, amalnya kurang, hanya ilmunya banyak, amalnya para mursyid, para aulia Allah, inilah yang mewarisi semua yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilmunya, amalnya, adabnya, akidahnya, semua. Beliau tidak akan marah ketika bersaksi dan tidak akan bangga ketika tidak ingin dikenal, tetapi orang mengenal. Kalau tidak sudah kenal, sudah tahu, maka peganglah orang ini. Karena kita tidak kenal dengan kanjeng Nabi. Mungkin kalau kanjeng Nabi masih hidup, bukan kita tidak punya selfie, karena kita tidak mengenal siapa di saat sekarang ini yang bisa kita lihat, yaitu para aulia Allah yang akan menuntun kita, yang sifatnya, perilakunya adalah perilaku Al-Quran. Perilaku kanjeng Nabi itu perilaku Al-Quran. Kalau ingin melihat Al-Quran yang berjalan adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat masanya. Yang sekarang kalau ingin melihat Al-Quran itu berjalan,
para aulia Allah. Ada sebuah kisah seorang bernama Arab itu berziarah kepada Nabi Muhammad SAW ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia di situ, dia berdoa sebagaimana para ulama-ulama ketika berziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia diperlihatkan kanjeng Nabi Muhammad itu terlihat secara zahir, di mana kanjeng Nabi Muhammad itu dikelilingi lautan manusia. Banyak sampai tidak terlihat ujungnya, dikelilingi lautan manusia. Nengok ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang, semuanya manusia mengelilingi kanjeng Nabi Muhammad. Dan kepala tidak ada ujungnya, kecil tidak ada ujungnya, saking banyaknya manusia. Di antara wajah-wajah yang dia lihat ulama Arab ini, mereka melihat orang-orang yang wajahnya bukan wajah orang Amerika, bukan wajah orang Eropa, bukan wajah orang Arab. Kemudian ulama ini bertanya, ya Rasulullah, ini dari golongan mana? Saya tidak tahu ini. Bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika, bukan orang Amerika. Ini orang-orang mana kok segitu banyaknya, lebih banyak dari wajah-wajah lain. Di sebelah sini wajah Arab, di sebelah sana wajah Afrika. Tetapi orang ini wajahnya lebih banyak sekali, berlipat-lipat dari wajah-wajah Arab, wajah-wajah Afrika. Siapa mereka ya Rasul? Kasih ulama ini. Jawaban Nabi Muhammad SAW, mereka inilah orang-orang Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belum bisa ada satu di antara mereka. Ya. Baca orang Indonesia paling banyak. Coba. Mereka kata Nabi, mereka inilah orang-orang yang cinta kepada jadi orang-orang Indonesia yang cinta kepadaku dan aku mencintaimu. Dan itu lebih banyak dari orang Arab, orang Afrika, orang Eropa. Ini kan orang Indonesia. Kalau kita perhatikan di Indonesia, bulan Maulid yang sekarang ini adalah bulan Maulid. Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini diagungkan, di mana-mana bersolawat kepada Nabi, membaca barzanji. Teman-teman di Arab, di Eropa, orang-orang ahli sunnah wal jamaah lah yang mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad SAW melebihi mereka semua. Dan kita adalah negara Islam terbesar di Indonesia, maka wajar kalau Indonesia lebih banyak orang yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biarkan mereka melarang berjanji
membaca sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kenyataannya ulama ini melihat Kanjeng Nabi Muhammad ketika berziarah kepada dimakamnya dikelilingi oleh orang-orang Indonesia, dan ulama ini mendirikan pesantren di Arab sana gratis untuk orang Indonesia karena dia juga cinta. Gratis di Arab untuk orang Indonesia. Maka ketika dari situ itu si ulama ini di mana orang Indonesia? Adakah orang Indonesia di sini? Aku mencintai orang Indonesia sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mencintai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong di antara lautan manusia itu di sini. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena perintah Kanjeng Nabi juga perintah Allah. Nah, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah perkataan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Dasar Kanjeng Nabi mengucapkan sesuatu itu adalah firman Allah. Baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis dalam bentuk hadis. Ikut dia, ikut. Kita masih mengakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang sehat itu bukan orang yang pokoknya itu badannya gede, pokoknya lekang. Orang yang sehat, yang kuat itu, orang yang kuat itu orang yang mampu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat. Begitu banyak orang yang sehat secara fisik, badannya besar, gemuk, tetapi untuk melangkah ke masjid atau musala untuk melaksanakan sholat fardu maupun sunnah tidak mampu. Kenapa? Karena Allah tidak memilih dia, tidak memberi dia kemampuan. Kalau hidayah, setiap saat hidayah di Indonesia itu datang. Ya, petunjuk-petunjuk itu datang, mereka tidak mau mengambilnya karena tertutup hatinya. Ya, begitu banyak ustaz, para kiai, para ulama menyampaikan hidayah-hidayah itu, petunjuk-petunjuk itu, tetapi mereka tidak berpikir, tidak mau mengambilnya, sehingga tetap saja tidak mampu untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis fikih. Ya, kita patut bersyukur, patut bersyukur sepenuh langit dan bumi. Bukan kita yang bodoh, tidak tahu ilmu hanya 1-2, kita masih mampu untuk melaksanakan. Kita dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan, mendekatkan
diri kepada Allah Subhanahu. Dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan cara 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 senti, 2 senti, bukan. Di mana kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekatkan dirinya dengan kita seperti orang yang ada. Jadi Allah itu lebih daripada kita. Ketika kita mendekatkan diri dengan berjalan, maka Allah lebih cepat. Jadi, yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Ketika Allah kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan merapatkan kepada kita. Bagaimana cara mendekatkannya? Dengan ingat kepada Allah, Allah ingat kepada. Karena ruh ini ketika kita ingat rumah kita yang ada di kampung, maka ruh itu akan terbang ke sana kepada yang diingat. Ya. Begitu juga ketika kita ingat Allah, maka ruh itu akan terbang secepat kilat ke sana. Nah, kecepatan ruh ini melebihi kecepatan. Di situ ingat, di situ sampai. Nah, Allah ketika kita menyebut asmanya, nama-namanya, asmanya, maka kita sedang bersamanya. Nah, kita sedang bersamanya. Kalau sudah kita selalu bersamanya, kita sudah ingat. Orang kalau mau ketemu sama Allah secara fikih, kalau ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus meninggal dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi oleh Abah, di mana kamu sudah ditalqin zikir, maka ruh itu sudah diantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka qalbunya menjadi baitullah. Qalbunya menjadi baitullah. Apa sih baitullah? Baitullah itu artinya bait itu rumah Allah. Allah baitullah, rumah Allah, bukan itu rumah Allah sebetulnya. Kayak Masjidil Haram, baitullah. Kita pergi haji ke baitullah, itu bukan di sana Allah ceplok di situ, bukan. Nah, baitullah itu artinya tempat untuk menyebut-nyebut nama Allah. Ya, Mekah sana ya orang selalu menyebut nama Allah. Masjid, musola disebut baitullah itu karena tempat itu adalah tempat untuk menyebut nama Allah. Ya, Allah, dengan sholat, dengan zikir. Ya, ketika kita sudah dikalkan zikir, qalbu kita itu menjadi baitullah. Kenapa bisa jadi baitullah? Karena setiap saat kita walaupun mata kita merem, tidak diberkati. Nah, walaupun kita diem, kita lagi nonton, qalbu kita selalu bergerak menyebut namanya. Itu makanya qalbul mukminin itu qalbu orang mukmin itu rumah-rumah di mana di situ dia bergerak menyebut asmanya. Ya, kalau di dalam dunia pokok namanya zikir khafi. Ya. Itulah hati qalbu yang hidup selalu
dalam ilmu apa tasawuf ada namanya orang hidup dan hidup. Orang hidup tetapi mati, orang mati tetapi hidup, orang mati dan mati. Orang mati dan mati, orang yang sudah meninggal dan kalbunya juga mati tidak membutuhkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hidup tetapi mati, orangnya hidup tetapi kalbunya mati, tidak menyebut nama Allah. Mati. Orang mati tetapi hidup. Orangnya, jasadnya sudah dikubur, tapi kalbunya, ruhnya selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah meninggal pun mereka masih berpikir. Yang saya sebut adalah salat mustok. Ya, di Al-Quran itu ada salat mustok, salatnya tidak ada. Yaitu salatnya kalbu. Salat kalbu itu hanya menunjukkan. Kalau dalam bahasa Jawa, eling, yang penting eling, yang penting eling. Eling itu untuk orang yang jasadnya sudah mati. Kalau masih hidup harus eling, harus secara fikih juga harus dilaksanakan. Orang yang hidup tetapi hidup, orang hidup dan hidup. Orang hidup di sini jasadnya masih hidup dan ruhnya juga tetap dengan menyebut asmanya. Itulah orang yang hidup dan inilah sebaik-baik orang, sebaik-baik Allah. Jadi ada yang menyebut mereka mayat semua dalam artian orang masih hidup tetapi kalbunya adalah kalbunya mati, tidak bersamanya, tidak menyebut namanya. Mudah-mudahan kita digolongkan dengan orang yang hidup dan hidup jasadnya hidup kalbunya. Kalbu itu bukan segumpal daging, hati bukan. Ya. Kalau segumpal hati ini ya nanti ketika mati ya dia pun juga mati. Tetapi apa yang terkandung di dalam si kalbu, ya, itulah kalbu di dalam. Kalau kita mau menyebutnya jantung, sebelah dada sebelah kiri di bawah 4 jari di bawah susu kiri itu ada detak jantung, itulah kalbu. Makanya ada slogan dengarkan jantungmu dengan diploma itu. Duk-duknya itu dengan menyebut asmanya. Nah, maka kata ahli fikih, ketika kita sudah meninggal, para ulama-ulama itu setelah meninggal mereka masih bisa sholat tidak akan paksa. Bukan sholat yang Allahu Akbar, sujud, ruku dan sebagainya. Tidak, jadi mereka sudah tidak sujud ruku lagi. Sholatnya ya sholat ruh. Sholat ruh itu ya tadi ingat, zikir kalau dalam bahasa Arabnya adalah zikir, zikrono dalam bahasa Jawanya nyebut. Ya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan ruh. Ya, pekerjaan zikrono itu pekerjaan ruh. Karena ruhnya masih di jasad, masih menempati kontrak ini belum matang, maka dia matang. Kontrak ini juga butuh ibadah. Kita ibadah itu kan mensyukuri Allah SWT. Kita sudah dikasih telinga, gunakanlah telinga itu untuk mendengar, mulut, gunakanlah mulut itu untuk
mengucapkan kalimat thayyibah. Ya. Makanya kita diwajibkan untuk sholat jasad yang 5 waktu itu, sholat jasad yang 5 waktu itu sholat sunnah. Karena roh kita masih menempati jasad. Kalau rohnya sudah pergi dari jasad, kewajiban sholat sudah secara jasadinya, sholat syariatnya sudah tinggal sholat hakikat. Sholat hakikat adalah sholatnya roh. Sholatnya roh. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jasad pasti dibukakan dan ditutup dengan salam, itu salat jasad. Ya. Makanya kalau ada orang yang penting eling, betul yang penting eling, tapi tidak cukup dengan eling. Yang penting pikir, betul, tetapi tidak cukup dengan pikir karena kita masih di dunia. Bagaimana mungkin kita hanya bisa eling? Wong kita masih di dunia, ya. Bagaikan kita pengen makan sate, tetapi hanya eling saja, ingat membayangkan sate. Enak nggak saya? Kita merasakan enaknya? Tentunya tidak. Hanya membayangkan, tidak akan kenyang dan tidak akan enak. Begitulah kata gambaran orang yang penting eling. Ya, yang penting eling. Gambaran hanya bisa membayangkan. Ya, kita membayangkan nasi padang yang mengapa kenyang. Karena roh kita masih ada di jasad. Yang penting ibadah mah yang ingat betul ingat. Pikir ada di dalam kalbu. Tetapi tidak cukup itu. Karena roh kita sama untuk eling adalah sholat, zikir, puasa. Itu sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana untuk bisa zikir kepada Allah. Ya. Bahkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya kaum mukmin. Ya, di mana kan yang Nabi Muhammad SAW dahulu? Mi'raj. Betul. Sholat ini sarana seorang mukmin untuk bercengkrama bertemu dengan Allah. Ya, makanya kalau kemudian memikirkan kemana-mana, pikirannya kemana-mana, kolbunya kemana-mana, rohnya kemana-mana, rohnya pergi ke kampung, rohnya pergi ke dapur, rohnya pergi ke sekolahan, padahal jasanya ingin menghadap Allah. Yang dibutuhkan Allah adalah rohnya yang harus menghadap. Ya. Karena roh inilah yang akan bertanggung jawab, yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Jasad ini dikubur di mana cacing habis jadi tanah, jadi fosil. Roh yang akan bertanggung jawab. Sementara dia kalau diajak sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pergi kemana-mana, bahkan tidak pernah sholat.
Jasadnya sholat, dia tidak pernah sholat. Anda nggak ada. Kasihan. Dan misalnya sholat, ruhnya kemana-mana pergi. Yang suka main TikTok, ya ruhnya bertiktok dia. Ya, bawa TikToknya TikTok terus. Nah, yang suka sama uang, buat uang, kawan, gara-gara uang 100.000 habis dihitung gitu, kan? Beli uang 2.000 rumah, bisa sholat lupa deh waktu bertalkin. Sekarang enggak. Assalamualaikum. Oh iya, 2.000. Dicilok. Ada orang Oh, sedekah. dibikin Mantap sih. kita belajar sama-sama untuk bisa, kalau bahasa ikannya fokus ketika kita sholat, konsentrasi. Makanya kalau sholat itu lebih baik barisan depan. Saya kalau sholat di barisan belakang itu terus macam-macam kita orang. Nah, yang tidak sesuai di waktu sholat, ada yang banyak bergerak, ada yang baru-baru sampai ini, ada yang bajunya warna-warni, ada yang macam-macam. Ada yang ada tulisannya, ada yang kaosnya anjing gitu kan. Astagfirullah. Jadi secara manusia karena terlihat pasti terpikir. Tapi kalau di depan insya Allah, ya, makanya kata Allah pahalanya orang-orang di depannya lebih baik daripada. Dan kita jadi jaminan buat kita. Kalau beli baju jangan yang banyak tulisannya, jangan yang ada gambar-gambarnya. Mana tahu nanti kita lagi jalan-jalan, kita sholat di belakang kita orangnya mungkin bisa jadi tunggu, kita kan bukan belum atau tidak salah nomor 2 ya? Anaknya SBY ya. Barulah dibahas sepanjang sholat itu ya itulah iblis. Nah, ini kan bukan seorang tentara baru mahir potensi itu bahas dalam sholat. Terus gentayangan. Nah, seperti itu dong. Kita kualitas sholat kita saya Mukanya yang polos. gara-gara tulisan, gara-gara anak muda ada contohnya anjing lagi kita yang di belakang stop sholat kok bawa anjing. Jadi makanya kalau sholat di depan itu insya Allah tidak macam-macam. Oh sholat di depan itu dasarnya memang apa? Pikirannya lagi gambar apa ini dibahas? Sajadah. Terus gentayangan. Makanya kalau tidak punya zikir kopi, kenapa sibuk kemana-mana? Kenapa? Bersyukur sudah ditalkin. Rohnya tidak punya pekerjaan, jadi dia cari kerjaan. Terusnya Di dalam sholat dia mencari pekerjaan. Rohnya tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas. Tapi kalau sudah ditalkin punya zikir kopi, aktivitas roh itu adalah zikir kopi. Jadi sama dengan jasad. Ketika kita lagi masak dan sebagainya, wah tidak peduli di sana ada. Ya, pokoknya kita lagi fokus. Kenapa?
ini punya pekerjaan. Tapi kalau badan ini tidak punya pekerjaan, ada orang bikin saya bikin ini Ikut ya. ikut-ikutan. Ya. Bro juga begitu. Ketika bro kita dikasih pekerjaan yaitu di COVID, maka dia pun akan cocok di situ. Tapi kalau tidak dikasih tiga COVID, astagfirullahaladzim, ya aneh-aneh pikiran itu. Kalau memang cocok di sana, bahas sampai salam. Ya. Sebut alhamdulillah meskipun satu bulan termasuk apa kita dari Allah panas. Nanti dua nikmat. Maka air yang dituangkan kepada gelas yang lubang kecil juga pasti akan masuk sendiri. Ya, walaupun tertutup karena pasti akan masuk sendiri ini. Kalau gelasnya kosong. Seperti Aisyah bubuk. Aisyah nikmat bubuk. Nah nih, tuh tutup mukanya. Mengambilmu, maka setiap orang yang ngomong jangan Udah mulai terang. lebih baik kita merasa betul. Oke, Isra. Bukan mendaki merasa bahwa kita punya apa. Jadi kalau ada orang ngomong kita mendengarkan. Daripada kita merasa pintar atau orang ngomong, itu mah ilmu ini dari anak SD atau ya bukan. Itu bagaikan gelas yang sudah penuh dituang dengan air, maka semuanya akan tumpah, tidak akan lengkap. Merasa penuh. Kalau kita merasa kosong, semua yang dituangkan kepada diri kita akan kami tampung, kami saring yang dua yang tidak kita tuang, yang terus kita simpan. Mudah-mudahan bermanfaat, diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Oh, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Isra.